Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Kali ini saya akan menceritakan Donghua baru lagi yang berjudul Jet Dynasty. Donghua ini menceritakan tentang seorang anak bodoh bernama Sang Xiaofan. Ia adalah murid yang paling lemah dalam sekte, namun memiliki tekad yang besar untuk menjadi kuat. Karena ia ingin membalaskan dendamnya kepada kekuatan mengerikan yang telah membantai desanya, yang membuat ia menjadi yatim piatu dalam semalam. Setelah 5 tahun berkultivasi dengan keras, ia pun unggul dalam turnamen 7 meridian dari murid lainnya dan dikirim ke Gunung Kongsang untuk memata-matai pergerakan sekte setan. Bagaimanakah kisah perjalanan dari Sang Xiaofan? Jangan lupa bantu support channel Mimin ya, biar Mimin makin semangat untuk membahas Donghua baru lainnya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. 张小凡对林经理第98次挑战，最好不要，我才不要你让着我。看见。 Cerita dimulai dengan 2 orang anak yang sedang beradu kekuatan. Mereka bernama Sang Xiaofan dan Li Qingyu. Xiaofan adalah murid lemah yang selalu menantang Li Qing yang merupakan murid berbakat, di mana ia sudah menantangnya sebanyak 98 kali dan tak pernah sekalipun dimenangkan oleh Xiaofan. Pertarungan mereka pun dilanjutkan di sebuah kuil. Xiaofan masih ingin menantang Xiyu untuk mengalahkannya. Xiyu pun terlihat seperti dirasuki oleh sesuatu dan berniat ingin menghabisi Xiaofan. Hal itu membuat teman-temannya berlari pulang. Tiba-tiba, datang seorang biksu yang bernama Biksu Fushi menghentikan mereka. Xingyu pun sadar kalau dirinya telah kelewatan melawan Xiaofan. Xingyu kemudian mengajak Xiaofan untuk pulang. Ketika telah di rumah, Xiaofan mendapatkan tugas dari ibunya untuk pergi mengantarkan sesuatu. Namun di saat bersamaan, muncul sebuah kekuatan hitam yang membuat langit menjadi gelap. Biksu Fushi mengetahui kalau kekuatan hitam itu ingin menyerang Xingyu yang sedang berada di luar rumah. Ia pun bergegas untuk menyelamatkan Xingyu. Dari asap hitam itu, muncullah sosok pria yang bertopeng. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk bertarung dengan Biksu Fushi. Terungkap bahwa kedatangan pria bertopeng itu ternyata ingin mengambil suatu barang yang disembunyikan Biksu Fushi. Namun Biksu Fushi tak ingin memberikannya, sehingga pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Sementara itu, tak jauh dari sana, Xiaofan sedang melihat pertarungan mereka. Pria bertopeng itu mengakui kehebatan Biksu Fushi karena memiliki kekuatan dari kuil Tianjin. Ia akhirnya mengeluarkan kekuatan pedangnya, yaitu kekuatan guntur ilahi. Biksu Fushi yang melihatnya kini mengetahui identitas dari pria itu yang berasal dari sekte Qingyun. Karena sudah tak sanggup melawan, pria bertopeng itu akhirnya memutuskan melarikan diri. Sementara Xiaofan yang sedang melihat pertarungan mereka, kini telah pingsan akibat hembusan dari pertarungan mereka berdua. Tak lama kemudian Biksu Fushi pun merasa kalau dirinya akan segera mati. Namun ia masih memiliki sebuah pil curian yang bisa menunda waktu kematiannya selama 3 hari. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan waktunya lagi untuk mencari penerusnya. Biksu Fushi lalu menyembuhkan Xiaofan yang terkena efek dari pedang ilahi. Xiaofan ternyata datang ke tempat itu karena ingin membawakan Biksu Fushi makanan. Hal itu pun membuat Biksu Fushi berpikir kalau Xiaofan adalah orang yang ditakdirkan untuk mewarisi kekuatannya. Biksu Fushi lalu menawarkan latihan kepadanya agar bisa menjadi kuat. Akan tetapi, Xiaofan harus berjanji kalau latihan yang ia lakukan tidak boleh diketahui oleh siapapun, termaksud keluarganya. Dan latihan tersebut harus dilakukan tengah malam tanpa ada yang mengetahuinya.
Biksu Pushi pun berpesan jika nanti Siopan mengalami jalan buntu, ia harus menemui seseorang bernama Kuiji dan membawa pesan darinya. Biksu Pushi kemudian memberikan sebuah mutiara, di mana mutiara itu tidak boleh diketahui keberadaannya oleh siapapun. Agar aman, Siopan harus menguburnya di tempat yang tersembunyi. Siopan akhirnya resmi diangkat menjadi murid oleh Biksu Pushi. 孩子，你就跪下给我。师傅，现在 Beberapa saat kemudian, langit kini menjadi cerah kembali dan Qingyu telah bangun dari pingsannya. Qingyu kemudian membangunkan Siopan yang sedang tertidur di depan kuil. Mereka berdua kemudian bergegas untuk kembali ke desa. Namun ketika mereka berada di depan desa, mereka merasa heran karena desanya terasa sangat sepi dan hanya terlihat paman kedua Wang saja yang sedang ketakutan. Siopan lalu bergegas masuk ke desanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. 你们在哪儿啊？ Cerita dilanjutkan dengan Siopan yang masih mengitari desanya yang porak-poranda untuk mencari ayah dan ibunya. Namun ada banyak roh jahat yang menghalanginya, hingga ia pun terbangun dari tidurnya dan menganggap apa yang ia alami sebelumnya hanyalah mimpi. Akan tetapi ketika ia keluar, semuanya pun berubah ketika ia melihat Qingyu yang sedang menangis. Qingyu akhirnya memperjelas kepada Siopan bahwa desa mereka yang hancur memanglah benar terjadi, yang membuat orang tua mereka berdua kini telah mati. Mereka berdua pun sangat bersedih. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Yi Chai membawa mereka ke sekte Qingyun. Yi Chai ternyata diutus oleh gurunya untuk membawa mereka. Namun ketika mereka akan masuk, mereka langsung disambut oleh binatang suci kuno yang bernama Linsung. 灵尊息怒，他们是师尊特意。 Setelah Linsung pergi, Yi Chai pun menjelaskan pada mereka bahwa Linsung sudah dijinakkan selama ribuan tahun yang lalu. Ia kini sudah membangkitkan kecerdasannya sehingga tak akan menyakiti manusia begitu saja. Akan tetapi, Siopan merasa sikap Linsung kepadanya barusan ada hubungannya dengan mutiara yang diberikan Biksu Pushi. Di dalam istana, Yi Chai menjelaskan penyelidikannya tentang lenyapnya desa Cao Miao, di mana dari 42 rumah tangga, kini hanya tersisa 2 orang bocah dan 1 orang dewasa yang berhasil selamat. 鬼杀人了！鬼杀人了！把另外2人。 真人， Lalu ketua sekte Qingyun yang bernama Dou Xuan menanyakan kepada mereka berdua apa yang sebenarnya terjadi. Qingyu dengan tegas mengatakan bahwa ia hanya mengingat terbangun di sebuah pohon besar. Sedangkan Siopan tidak menjelaskan apa-apa karena ia mengingat pesan dari Biksu Pushi agar tidak memberitahu apa yang terjadi kepada siapapun. Di sini pun kita akan diperlihatkan oleh beberapa pemimpin puncak oleh sekte Qingyun. 呀，天道向善。祖师开派之，这样看来，你青云门历经千年， 今日我一见那林经。 Terjadilah perdebatan antara Changson dari puncak naga dan Tian Buyi dari puncak bambu besar. Mereka berdua saling memperebutkan Qingyu karena menurut mereka Qingyu bisa menjadi murid yang berpotensi. Namun karena tak ingin ada keributan, ketua sekte Dou Xuan memutuskan bahwa Qingyu akan ikut Changson ke puncak naga dan Siopan akan mengikuti Tian Buyi ke puncak bambu besar. 张小凡去大竹峰吧。段落，诸位师弟当。是。 Setelah itu mereka berdua pun saling mengucapkan perpisahan karena mereka akan memulai jalannya masing-masing. Qingyu diantar langsung oleh Changson menuju puncak naga dan Siopan diantar oleh murid puncak bambu besar yang bernama Song Daren. 那小凡呢？ 你不用担心小凡，我叫宋大人，以后咱们就是。 Ketika berada di puncak bambu besar, Siopan pun mulai diajak bercanda oleh murid-murid di sana. Siopan pun memberontak karena tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudian datanglah seorang tuan putri yang melindungi Siopan. Ia bernama Ling Er yang merupakan anak dari ketua puncak bambu besar. Song Daren kemudian memperkenalkan nama-nama murid yang lainnya kepada Siopan. 这是郑大礼、吕大信，最后这个嬉皮笑脸的叫杜比树。 Untuk menghormati penerimaan Tian Puyi, Siopan harus menyajikan minuman untuk Tian Puyi dan istrinya sebagai tanda terima kasih. Di sini pun terlihat ekspresi dari Tian Puyi yang seperti tidak suka dengan keputusan ketua sekte untuk mengangkat Siopan menjadi muridnya. Tian Puyi lalu menyerahkan tugas merawat Siopan kepada Song Daren. 你们都听好了，以后有我罩着，有灵儿师姐罩着你，偷着乐吧。还有我呢。来，我这个分给小师弟吃。快来，小师弟多吃点。 Di waktu tengah malam, Siopan lagi-lagi teringat dengan pesan Biksu Pushi bahwa ia harus berlatih setiap hari di tengah malam. Ia pun langsung bangun dan bergegas untuk berlatih.
Esok paginya, Chopin mengelilingi puncak bambu besar dan menemukan tempat aula kesunyian. Ia lalu disambut hangat oleh Ling Er yang menunjukkan anjing peliharaannya bernama Dahuang. Di sini Ling Er menegaskan Chopin bahwa ia harus memanggil Ling Er sebagai kakak senior. Tak lama kemudian Song Daren memanggilnya dan memberi tugas kepada Chopin sebagai murid yang baru. Mendengar hal itu, Ling Er pun juga ingin ikut menemani Chopin. Song Daren menjelaskan bahwa setiap murid baru yang bergabung harus menebang bambu setiap hari selama 3 tahun. Namun, karena Chopin masih berusia muda, ia mendapatkan keringanan dengan menebang 1 bambu saja selama 3 bulan pertama. Ling Er pun memberikan contoh bagaimana menebang bambu dengan benar. 接着，特有的黑节竹，坚硬异常，锻炼身体打根基。 Mulai dari sinilah, Chopin menjalani berbagai latihan yang diberikan kepadanya hari demi hari. Chopin terlihat senang dan serius dalam menjalani semua latihannya. Tanpa terasa, Chopin kini telah menjadi seorang pria dewasa. Begitu pula dengan Ling Er yang telah menjelma menjadi sosok putri yang cantik. Cerita dimulai dengan Chopin yang sedang berlatih dengan murid yang lainnya untuk melatih ketangkasan dan kemampuan spiritualnya, di mana Chopin mengalami perkembangan yang buruk dalam kultivasinya. Ia seperti biasa selalu gagal menerobosnya padahal ia sudah mencoba berbagai metode. Ia pun mulai merasa tak enak karena selalu merepotkan yang lainnya. Namun, para saudara seperguruannya itu selalu menyemangati Chopin agar tak pantang menyerah. Ketika para saudaranya pergi sambil membicarakan filosofi bambu besar, Chopin langsung terpikir kalau ia harus seperti bambu untuk tenang dan stabil. Ia pun mencoba berkultivasi tanpa menghiraukan apapun yang mengganggu fokusnya. Melihat Chopin yang berhasil mengumpulkan aura spiritual dan menstimulasikan 36 meridian secara langsung, membuat para saudaranya yang lain merasa senang. Dikarenakan itu menandakan kalau Chopin telah berhasil menerobos gerbang pencerahan tahap 1. Namun Tian Buyi yang datang tak meresponnya dan sikapnya masih seperti dulu yang tidak peduli. Ia hanya ingin agar Chopin tak melupakan kewajibannya, yaitu menjadi koki di puncak bambu besar. Lalu di saat Chopin sedang melakukan kegiatannya dalam menebang bambu, ia tiba-tiba dijahili oleh seseorang yang melemparnya berkali-kali. Setelah beberapa saat mencari tahu siapa yang melakukannya, Chopin akhirnya mengetahui kalau itu adalah perbuatan dari monyet nakal. Sementara itu, di puncak naga, Qingyu kini menjadi murid yang disegani karena ia adalah murid yang berbakat. Kultivasi Qingyu kini berada di ranah mistik tingkat 6 dan diawasi langsung oleh ketua Sangchong. Tak lama kemudian, senior Qingyu yang bernama Fang datang untuk mengajaknya berduel karena ia merasa iri dengan bakat Qingyu. Lalu, senior besar pun datang menghentikan duel mereka. Ia menyayangkan kekalahan Fang karena ia yang sebagai senior seharusnya bisa mengalahkan Qingyu. Lalu, Chopin dan Ling Er kini sedang berhenti beraktivitas dikarenakan monyet nakal akan selalu mengganggu mereka. Ling Er pun menyemangati Chopin agar tidak berburuk sangka kepada ayahnya, karena ia yakin ayahnya itu memiliki perasaan tersendiri kepada Chopin. Tak lama kemudian, monyet nakal itu pun datang mengambil makanan Ling Er dan mulai mengganggu mereka lagi. Mereka pun mencoba mengejar monyet nakal itu untuk memberinya pelajaran. Ling Er yang terus mengejar monyet nakal itu terjatuh di sebuah jurang. Chopin yang melihatnya langsung menyusuri jurang itu untuk mencari Ling Er. Di saat tangan Chopin berdarah, ia tiba-tiba merasakan tekanan dari mutiara merah, yang ia pun tak tahu apa penyebabnya. Chopin kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, hingga ia menemukan Ling Er yang sedang tergeletak di tepi danau, di mana area tepi danau itu memiliki zat yang bisa membuat seseorang kehilangan kekuatannya. Berkat dari dorongan mutiara merah, Chopin pun masih bisa bertahan dan berusaha menyelamatkan Ling Er.
Setelah menyelamatkan Ling Er, ia juga berusaha menyelamatkan monyet nakal itu. Namun tiba-tiba, mutiara merah itu keluar sendiri dan bergerak menuju pusat danau. Chopin pun berusaha menangkapnya sehingga membuat ia terseret ke dalam danau. Mutiara merah menuju ke sebuah pusaran air yang di tengahnya terdapat batu panjang. Secara perlahan, batu itu terangkat mengintari tubuh Chopin. Di saat batu dan mutiara itu bersatu, terjadilah suatu ledakan energi, sehingga membuat Chopin seketika pingsan. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkan Chopin yang telah berada di kediaman sekte bambu besar, di mana ketika Chopin pingsan di dalam air, ibu dari Ling Er datang menyelamatkannya. Ketua bambu besar marah karena melihat Ling Er yang pingsan di pinggir kolam air Houshan. Chopin akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi, di mana ada monyet yang mengganggu mereka dan mereka pun mengejarnya sampai ke tempat itu. Ketua Tian Buyi pun semakin marah karena Chopin malah mengejar monyet nakal itu. Sementara itu, ibu Ling Er yang perhatian kepada Chopin lalu menyuruhnya untuk beristirahat. 真是丢脸丢尽了！ 你失血过多，要好好休息。 Ketika keluar dari kamar Chopin, mereka pun membicarakan tentang keanehan di lokasi tempat ditemukannya Chopin dan Ling Er yang sama sekali seperti tidak terjadi sesuatu hal. Ia heran bagaimana bisa Chopin mendapatkan lukanya. Namun ketua Tian Buyi mengatakan itu semua terjadi karena kemampuan Chopin yang masih kurang. Tak lama kemudian, Ling Er datang untuk menjenguk Chopin. Namun ia melihat monyet nakal itu yang sedang membawa tongkat milik Chopin. Ling Er pun berusaha mengejar monyet itu bersama dengan anjingnya Do Huang. 你还往哪儿跑？ Chopin yang merasa kasihan dengan monyet itu lalu memutuskan untuk memeliharanya. Chopin pun memberi nama monyet itu dengan nama depannya yaitu Shohui. Shohui kemudian memberikan tongkat itu kepada Chopin. Malamnya, Chopin melakukan latihan rutinnya yang diperintahkan oleh Biksu Fushi. Energi yang keluar kini nampaknya lebih besar dari biasanya. Dikarenakan, Chopin telah berhasil untuk melakukan kultivasi menembus gerbang pencerahan tahap 1. Sementara itu, Qingyu juga sedang berlatih di malam hari. Ia berlatih pedang seorang diri di atas gunung. Tak lama kemudian ketua Changsong datang dan menegur Qingyu. Ia mengatakan kalau ilmu pedang Qingyu harus dipelajari tanpa lelah, karena itu adalah senjata utama dari perguruan puncak naga. Changsong kemudian menunjukkan bahwa untuk berlatih pedang dan menghasilkan kekuatan yang tinggi harus dilakukan dengan pikiran yang jernih. Ketika Changsong mengarahkan pedangnya kepada batu besar, batu itu pun langsung hancur. Padahal dari tadi Qingyu latihan, ia sudah berusaha untuk memotong batu itu namun tak bisa ia lakukan. Qingyu kemudian mencoba melatih gerakan yang gurunya ajarkan. Saat melihat gerakan yang dilakukan oleh Qingyu, Changsong malah berlari terjun bebas di atas gunung. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa sebuah pedang naga dan langsung menyerang Qingyu. 师傅，师傅！少年斩龙剑，浩然长存。 Changsong ingin agar Qingyu membuktikan dirinya kalau ia berhak untuk mendapatkan pedang naga yang ia telah bawa. Setelah mencoba pedang naga, Qingyu ternyata bisa membangkitkan kekuatan pedang naga, sehingga membuat Changsong terkesima dan tak ragu memberikan ilmu pedang tertinggi sekte Qingyun. Namun, teknik tersebut adalah teknik guntur ilahi yang sebelumnya telah menghancurkan desanya. Esok paginya ketika Chopin sedang membuat sarapan, ia mengambil sebuah benda yang ada di sakunya yang nantinya ia akan berikan kepada Ling Er. Tak lama kemudian, Ling Er pun muncul dan Chopin langsung menyembunyikan benda itu ke dalam sakunya. Ling Er yang telah mendengar percakapan Chopin dengan Da Huang lalu berusaha mengambil benda yang disembunyikan Chopin, hingga membuat benda itu akhirnya jatuh di rebusan air. Song Daren kemudian datang dan memberitahu mereka untuk ikut menyambut tamu yang berasal dari kuil puncak naga.
Xiaopan pun berharap bahwa yang datang itu adalah Qingyu, karena mereka sudah tidak bertemu selama 5 tahun. Di sini, Ketua Tianbui merasa tak suka atas kedatangan Qingyu dan Senior Qi, yang ternyata datang membawa pesan dari Tetua Sangchong, di mana pesan yang mereka sampaikan adalah berasal dari Ketua Sekte tentang pertemuan 7 divisi untuk memperingati 1000 tahun berdirinya Sekte. Senior Qi kemudian menjelaskan tentang perubahan jumlah peserta yang akan mengikuti pertandingan. 加时与掌门商议，增加七脉会。规则有变，青云门此次七脉各出9人，掌门凑成64之数，抽签对决。 Lalu, Xiaopan dan Ling Er pun muncul memanggil Qingyu, dan Ketua Tianbui terpaksa menyetujui peraturan baru itu karena keputusan tersebut dibuat langsung oleh Ketua Sekte. Senior Qi dan Qingyu kemudian saling menyapa dengan murid bambu besar yang lainnya. 小凡，是不敢的。金宇说道你们先去吧，我待会儿就来找你们。快走吧，小凡。前去练功。英宇，咱们5年没见了，你过得怎么样？ Ketika sedang berkeliling bersama, mereka berdua lalu saling menanyakan tentang informasi mengenai kehancuran dari desa mereka dulu. Qingyu mengatakan ia sama sekali tak mendapatkan informasi apapun tentang kehancuran desa mereka. Bahkan sekarang, setiap kali ia melihat badai petir, ia akan sangat ketakutan sampai pingsan. Untuk melepas rindu di antara mereka berdua, mereka pun kembali melakukan duel yang ke-99 kalinya. 看我的剑！我可不会让着你。英宇第99次比试， Ling Er yang datang malah salah paham dan berusaha menyerang Qingyu. 让你欺负的。春姐， Karena Ling Er menyerangnya dengan serius, membuat Qingyu akhirnya serius dan mengeluarkan pedang naganya untuk menyerang Ling Er. Cerita dilanjutkan dengan Ling Er yang berhasil menghindari serangan dari Qingyu, dan pertarungan mereka kembali dilanjutkan lagi. Xiaopan pun terkena serangan dari mereka. Namun untungnya, Senior Qi datang menghentikan pertarungan yang mereka berdua lakukan. Ketua Tianbui pun sangat marah melihat kelakuan dari Qingyu. Dengan cepat, Senior Qi langsung meminta maaf atas perlakuan dari Qingyu. Xiaopan pun juga berusaha meyakinkan kalau itu bukanlah salah Qingyu. Karena mereka berdua memanglah dari kecil sudah melakukan pertarungan seperti itu. Qingyu yang merasa tak bersalah pun tak ingin meminta maaf. Namun, ketika ia melihat Xiaopan yang membela dirinya, ia akhirnya meminta maaf atas apa yang telah terjadi. 还不快来赔礼道歉！林师弟一时冲动出手，你没有受伤。是我比试疏忽分神，不能全怪金宇。多有冒犯，弟子在此赔罪。还真是性格鲜明。不易。 Senior Qi kembali meminta maaf kepada Ling Er atas keributan hari ini. Ia juga memberikan sebuah mutiara yang didapatkan saat melawan aliran iblis, yang berguna untuk kecantikan dan perawatan kulit wanita. Sementara Xiaopan hanya memandang mereka dari kejauhan dengan rasa cemburu. Tak lama kemudian Qingyu datang menghampiri Xiaopan dan memberinya semangat. Qingyu pun mengatakan kepada Xiaopan jika ia juga harus pergi ke pertandingan 7 divisi itu dan memberikan yang terbaik atas nama desa mereka. 七脉会武60年才开一次，咱们都要加油，不要给草庙村丢脸。到时候啊，一定要好好观摩，积累经验。 Setelah itu, Qingyu dan Senior Qi kemudian pamit untuk kembali ke puncak naga. 那我们就七脉会武再见了。金宇保重。 Malamnya, ketika Xiaopan sedang memandangi hadiah yang ia akan berikan kepada Ling Er, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Ling Er yang muncul dari jendela. Setelah Ling Er masuk ke dalam, ia mulai mengeluhkan tentang kelakuan Qingyu kepadanya dan mempertanyakan kebenaran hubungan Xiaopan dan Qingyu yang merupakan teman masa kecilnya. 这次他运气好，我放他一马。原来从小就欺负你，我看到就不是。这个给你，拿好了。 Ling Er lalu memberikan Xiaopan sebuah kertas yang di dalamnya terdapat naskah dari aliran Supreme Mystical aliran ketiga. Ling Er mengatakan ia sengaja menyalin naskah itu agar bisa digunakan oleh Xiaopan. 要是被师傅师娘发现，会被重罚的。那他们怎么会发现？你告诉我。收好了，好好练习。 Setelah itu Ling Er kemudian membahas tentang Senior Qi dari puncak naga dan rada malu-malu. Ling Er berharap Senior Qi adalah salah satunya yang bisa memenangkan kompetisi itu. Xiaopan pun membantahnya karena ia yakin seniornya di puncak bambu besar juga bisa memenangkan pertandingan bela diri 7 divisi tersebut. Ling Er lalu mengeluarkan mutiara yang diberikan oleh Senior Qi. Ia bertanya kepada Xiaopan apakah mutiara itu cocok dipakai olehnya. Namun karena ia melihat reaksi dari Xiaopan yang hanya terdiam, membuat ia akhirnya memutuskan untuk pergi karena sudah larut malam.
Sebelum ia pergi, ia kembali mengingatkan Xiaopan untuk berlatih dengan naskah yang sudah ia berikan. Setelah Ling Er pergi, Xiaopan kemudian membaca naskah itu. Ia pun merasa tak asing dengan gerakan dari aliran Supreme Mystical aliran ketiga. Xiaopan akhirnya mencoba mempraktikkan aliran tersebut. Setelah melakukan gerakannya, Xiaopan mendengar ada suara yang terjatuh, di mana suara tersebut ternyata berasal dari senior ke-6 yang sedang melatih kekuatannya. Xiaopan pun terkejut karena ia baru melihat senior ke-6 sebab beberapa tahun ini senior ke-6 sudah tak pernah muncul. Senior ke-6 kemudian menunjukkan kekuatan barunya yaitu mengendalikan sebuah dadu, di mana dadu tersebut dibuat dari inti pohon yang berusia ribuan tahun. Senior ke-6 sengaja membuat itu karena dirinya juga akan berpartisipasi dalam turnamen 7 divisi. 这就是我修炼的法宝神木头，这可是用一棵千年三株树的精华给制办成的。这一次七脉会武就靠它了。趁龙退城。 Sementara itu, Jing Yu yang sedang berlatih mendapatkan perhatian dari para murid lainnya karena ia telah mendapatkan pedang naga dan bahkan sudah menguasainya. Melihat kekuatan Jing Yu, Senior Qi pun merasa sedikit tersaingi. Tak lama kemudian ketua Chang Song datang dan mengingatkan Jing Yu agar dirinya tak boleh cepat puas. Begitu juga dengan murid yang lainnya yang akan mengikuti kompetisi. Ia berharap agar mereka tak mengecewakan Puncak Naga sebab Puncak Naga selalu menjadi yang terbaik. Di sisi lain, terlihat ketua sekte Dao Xuan yang sedang berinteraksi dengan tatap muka. Di sisi lain, terlihat ketua Dao Xuan yang sedang berada di kuil leluhur, di mana saat itu ia sedang berbicara dengan penunggu kuil leluhur yang sudah bersemayam selama ratusan tahun. Di sini pun terjadi cekcok antara mereka berdua. Dao San diingatkan agar dirinya tak boleh selalu merasa benar sendiri. 祖师祠堂100年，师祖在此，还不能让你误好如此天道，下至亲致敬。 Lalu di puncak bambu besar, para murid telah bersiap untuk pergi menuju ke tempat 7 divisi. Lalu di puncak bambu besar, para murid telah bersiap untuk pergi menuju ke pertemuan 7 divisi. Mereka sedang menunggu Xiaopan karena ia sekarang sedang menyiapkan bekal untuk mereka. 放心吧，大师兄。哎呦，谢谢小白，刚刚才吃完饭，一会儿会。 Setelah memberikan bekalnya, Ling Er yang penasaran lalu mengambil tongkat Xiaopan. Karena ia heran, Xiaopan tak membawa senjata, melainkan hanya membawa tongkat itu. Setelah bersiap-siap, mereka kemudian segera berangkat. 你们也快一点。 你没事吧？ Ketika sampai, Xiaopan pun begitu kagum dengan tempat yang akan menjadi lokasi pertandingan 7 divisi. Ling Er kemudian mengajak Xiaopan untuk berkeliling. Tak lama kemudian, rombongan dari murid puncak bambu kecil datang dengan pesona mereka. Cerita dilanjutkan dengan pertemuan para ketua puncak yang sedang membahas perseteruan sekte King Yun dengan ajaran iblis, di mana para tetua merasa ajaran iblis yang bersemayam di gua Wanfu masih berpotensi untuk bangkit. Ketua sekte Dao Xuan memutuskan untuk segera mengakhiri dan menghabisi semua ajaran iblis yang ada di gua Wanfu itu. Karena bisa saja suatu hari nanti ajaran iblis akan datang menyerang mereka secara tiba-tiba. Untuk menyelidiki gua Wanfu, ketua sekte Dao Xuan memiliki ide menyatukan lembah Fengxian dan kuil Tianyin, di mana ketiga sekte itu akan mengirimkan beberapa murid utama dari masing-masing sekte dan bersama-sama melakukan penyelidikan di gua Wanfu. Oleh karena itu, 4 murid teratas dari pertandingan 7 divisi yang akan ditugaskan pergi ke gua Wanfu. 非是要借此七脉会武之机，志在自强，自强才是青云，可依然是危机四伏。只是团结焚香谷与天。我打算这会武4强弟子，此次优胜者亦会成为古窟探查究竟。 Sementara itu, Song Daren tak sengaja bertemu dengan murid dari puncak bambu kecil yang bernama Wen Min. Song Daren terlihat grogi karena para juniornya mengatakan bahwa ia selalu merindukan Wen Min sejak terakhir bertemu. 天师妹，还记得我吗？ Lalu, murid dari puncak naga yang dipimpin oleh Senior Qi datang menghampiri mereka. Senior Qi pun menyapa Wen Min dan Ling Er. Kali ini, Ling Er yang terlihat grogi saat ada Senior Qi. Xiaopan dan Qing Yu juga saling menyapa di pertemuan itu. Qing Yu memberikan semangat kepada Xiaopan agar bisa memenangkan pertandingannya. 感觉你比上次更厉害了。我还想和你比试比试呢。
不用木剑。哎，胡子，来我这儿，别乱跑！ Sementara itu, salah satu murid puncak angin sedang mengejar Xiaohi. Xiaohi pun berlari dengan kencang menuju Xiaopan. Murid puncak angin itu menjelaskan kenapa ia mengejar Xiaohi, di mana Xiaohi ternyata adalah monyet bermata 3 yang merupakan binatang roh langka di dunia. Ia juga merasa heran kenapa Xiaohi bisa menurut kepada Xiaopan, karena menurut sejarah tak ada monyet bermata 3 yang bisa dijinakan. Pertandingan pun kini akan segera dimulai. Ketua Sekte Dao Xuan memberikan sambutan sebelum pertandingan itu dimulai. Di sisi lain, murid puncak angin yang sebelumnya masih saja mengajak Xiaohi untuk bercanda, sebab ia masih penasaran seperti apa bentuk mata ketiga dari Xiaohi. Murid itu kemudian memperkenalkan dirinya yang namanya adalah Chen Shushu. Tak lama kemudian, upacara pedang pengorbanan pun dilakukan yang menandakan bahwa pertandingan akan dimulai. Namun tongkat hitam yang Xiaopan bawa tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya merah, sehingga membuat Ling Xun langsung datang ke tempat tersebut. Orang-orang pun seketika menjadi panik. Namun, ketua Dao Xuan berhasil mengendalikan Ling Xun dan menyuruhnya kembali ke tempatnya. Para murid pun mengira bahwa kemunculan Ling Xun adalah sebagian dari pertunjukan pembukaan. Lalu Chang Shon pun menunjukkan hadiah berharganya yang nantinya ia akan berikan kepada pemenang pertandingan, di mana hadiahnya berupa cermin yang merupakan peninggalan Partiat ke-10 bernama Wu Fangxi. Cermin tersebut bisa memantulkan segala serangan. Setelah itu, Chang Song memulai pengundian untuk menentukan lawan pertandingan secara acak. Di sini, Xiaopan pun mendapatkan nomor 1. Akan tetapi, karena nomor tersebut tak ada pasangan lawannya, membuat Xiaopan akhirnya secara otomatis langsung maju ke babak kedua. Setelah itu, pertandingan selanjutnya pun dimulai. Beberapa murid dari puncak bambu satu persatu mulai mengalami kekalahan, sehingga membuat ketua Tuan Boyi kecewa. Hingga tibalah giliran Ling Er untuk bertanding melawan murid dari puncak matahari bernama Shen Tiandou. Song Dari pun memperingatkan Ling Er untuk berhati-hati, karena pada pertandingan sebelumnya, Shen Tiandou mengalahkan 2 master berturut-turut. Pertandingan Ling Er pun dimulai. Saat Ling Er sedang bertanding, Xiaopan tak bisa fokus melihatnya dikarenakan Chen Shushu terus meminta untuk menjual Xiaohi kepadanya. Ling Er yang tengah bertarung akhirnya terpojok oleh batu-batu Shen Tiandou. Namun tiba-tiba saja tongkat Xiaopan menyala dan menghancurkan batu-batu yang mengurung Ling Er, sehingga ia pun kembali melakukan serangan. Xiaopan pun menyadari kalau apa yang Ling Er lakukan sebelumnya itu merupakan bantuan darinya. Lalu Chen Shushu kembali mendekati Xiaopan dan memberikannya sebuah buku yang berisi gambar-gambar wanita, sehingga membuat Xiaopan yang melihatnya menjadi salah tingkah. Setelah pertandingan selesai, Ling Er mendatangi Xiaopan, namun ia kecewa karena Xiaopan ternyata tak memperhatikan pertandingannya. Lalu, tibalah pertandingan selanjutnya, yaitu murid paling cantik dari puncak bambu kecil bernama Hu Shuqi. Para murid pria pun mulai berbondong-bondong mendekati arena pertarungan untuk melihat Lu Shuqi. Cerita dilanjutkan dengan Lu Shuqi yang akan memulai pertarungan dengan murid puncak naga yang bernama Fang Chao. Lu Shuqi diberikan restu oleh ketua puncak bambu kecil untuk tak menahan dirinya. Ia pun menyuruh Fang Chao agar menyerangnya duluan. Pertarungan mereka berdua akhirnya dimulai. Dengan sangat anggun, Lu Shuqi bisa menghindar semua serangan dari Fang Chao. Bahkan para penonton mulai menertawakan Fang Chao yang tak bisa mengenainya.
Namun karena terus ditekan, Lu Shiki pun mulai balik melawan. 师妹再不出手，空。小心！ Pertandingan pun selesai dan dimenangkan oleh Lu Shiki. Di sini, Chopin dibuat terjangan karena ternyata ada wanita cantik yang sangat hebat. Sementara itu ketua puncak naga Changso protes kepada ketua puncak bambu kecil Suyu, dikarenakan ia merasa muridnya itu sudah bertindak berlebihan. Namun ketua puncak bambu besar Tuan Boyi malah memuji Lu Shiki, yang ternyata telah diwarisi pedang Tianshan oleh ketua Suyu. Chopin yang masih melamun, lalu tersadar ketika Chen Susu datang menegurnya dengan mengatakan Lu Shiki lebih cantik daripada Ling Er. Chen Susu kemudian pamit kepada Chopin untuk pergi. Sementara Chopin mendekati papan bundar dan melihat nama-nama yang lolos untuk peserta besok yang akan bertanding di putaran babak kedua. Karena dirinya akan bertanding juga di putaran kedua, membuat dirinya merasa tegang. Ia pun berniat untuk berkeliling agar dirinya bisa tenang. Namun tanpa sengaja, ia malah melihat Ling Er yang sedang berduaan dengan senior Qi. Chopin pun seketika cemburu melihat kedekatan mereka. Ia yang melihat Ling Er bisa tersenyum tertawa membuatnya merasa bersalah karena selama ini ia tak pernah bisa membuat Ling Er menjadi seperti itu. Esoknya, tibalah pertandingan dari Chopin, di mana ia akan melawan murid dari puncak naga bernama Chu Yuhong. Namun karena Chopin masih merasa kecewa, ia malah seperti tak bersemangat untuk bertarung, hingga ia pun dibuat kewalahan oleh Chu Yuhong. Chopin yang terpojok kini mengeluarkan tongkatnya, yang membuat Chu Yuhong menertawakannya. Ia bahkan menertawakan para murid puncak bambu besar yang senjatanya sama sekali tidak menakutkan. Mendengar hal itu, Chopin pun menjadi kesal. Di saat yang bersamaan, Chopin juga melihat Ling Er yang masih berduaan dengan senior Qi, sehingga membuat dirinya semakin panas. Dengan tongkat yang Chopin gunakan, ia mampu mengimbangi kekuatan dari Chu Yuhong, dengan terus saja memberikan perlawanan kepadanya. Chopin pun berhasil memenangkan pertarungan walaupun ia sendiri juga harus jatuh pingsan. Sementara itu, para saudara seperguruan Chopin ternyata telah membuat taruhan, di mana mereka bertaruh kalau Chopin akan kalah. Namun berbeda dengan senior ke-6 Dubisu yang bertaruh kalau Chopin akan menang. Karena ia dari dulu tak pernah meragukan Chopin. Chopin yang telah sadar kemudian mendatangi para saudaranya. Ia pun diberi semangat karena dirinya juga telah menjadi harapan untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Tak lama kemudian, ketua Tian Buyi dan Nyonya Shu datang menghampiri mereka. Ia mengingatkan agar mereka tidak terlalu senang dengan kemenangan mereka saat ini, karena mereka belum tahu apa yang akan terjadi dengan pertarungan berikutnya. Di sini, Chopin pun menjadi semangat karena dirinya yang tak pernah dianggap dan selalu dimarahi, kini dipercayai oleh ketua Tian Buyi dengan mengatakan bahwa dirinya harus berusaha semaksimal mungkin ketika menjalani pertandingan esok hari. 还有你，老季，明天也别给我丢脸。黄丹是疗伤妙药，不是你们的毒。你这个骗子东啊，谁就是棒槌。 Esoknya, pertarungan Chopin kini akan dilanjutkan. Ia melawan murid puncak angin yang bernama Feng Chang. Chen Susu yang merupakan murid puncak angin lalu menghampiri Chopin. Ia mengatakan telah bernegosiasi dengan Feng Chang agar tidak berlebihan dalam pertarungannya. Ia melakukan itu agar Chopin tidak terlalu berharap kemenangan dengan membahayakan dirinya. Saat di atas panggung, para murid yang lain sudah meremehkan Chopin karena mereka menganggap Chopin pasti kalah melawan Feng Chang. Di sini, Chopin yang ragu untuk menyerah seketika mengingat masa-masa latihannya bersama para saudaranya. 什么来着？手诀法印，空有主体无节气，怎么手到？盘盘根缺筋骨，怎么身定？直挂悬重。师娘。 Ia juga mengingat Ling Er yang selalu menyemangatinya mulai dari awal ia bergabung dengan puncak bambu besar. Dan juga orang pertama yang membuat ia bisa tertarik dengan dunia spiritual. Walaupun dirinya juga sering mendapatkan ocehan oleh ketua Tian Buyi.
Xiaopan yang akan memulai pertarungan lalu diperintahkan oleh Feng Chang untuk menyerah, sebab ia sudah membuat kesepakatan dengan Chen Susu untuk menahan diri. Namun, ketika Xiaopan mengeluarkan tongkatnya, Feng Chang malah menjadi marah, sebab Xiaopan hanya mengeluarkan pusaka murahan yang membuat ia berpikir kalau Xiaopan sudah meremehkannya. Ia pun tak akan memaafkan Xiaopan dan akan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Chen Susu yang berada di pinggir arena pertandingan terkejut karena pertandingan mereka malah menjadi serius, sebab Feng Chang telah melupakan kesepakatan mereka untuk menahan diri. Cerita dilanjutkan dengan Chen Susu yang masih melihat pertarungan Xiaopan yang saat itu sedang terpojok dikelilingi api buatan dari Feng Chang. Di saat yang bersamaan, pertandingan antara Ling Er melawan Lu Suqi juga akan dimulai. Murid-murid puncak Bambu Besar berusaha memberi semangat kepada Ling Er. Namun, Ling Er hanya berfokus kepada Senior Qi yang ternyata datang menontonnya. Padahal murid puncak naga yang lainnya juga sedang bertanding. Ling Er kemudian memberi salam dan meminta agar pertandingannya diselesaikan dengan cepat. Di sisi lain, Xiaopan yang sedang terpojok kini dalam masalah, sebab Feng Chang terus saja membesarkan kobaran apinya. Saat pertandingan dimulai, Ling Er terus saja menoleh kepada Senior Qi dan menyuruh Lu Suqi untuk melawannya dengan pedang sucinya. Hingga Ling Er yang terus menyerang berhasil mengambil pedang suci Lu Suqi. Namun, dengan mudahnya Ling Er dikalahkan oleh Lu Suqi, sehingga membuat ketua Tian Buyi kecewa sebab Ling Er hanya bermain-main saja. Tak lama kemudian Xiaopan datang bersama Chen Susu dalam keadaan terluka, di mana ternyata Xiaopan telah memenangkan pertandingannya dan maju ke babak berikutnya. Xiaopan yang terluka akhirnya dibawa oleh para saudaranya. Ketika sedang beristirahat, ketua Tian Buyi kini mengetahui rahasia dari Xiaopan yang terus menang. Xiaopan ternyata telah sampai pada aliran Supreme Mystical tingkat 4. Mereka pun menyadari kalau hanya Ling Er lah yang berani mengajarkan itu secara pribadi kepada Xiaopan. Mendengar nama Ling Er malah semakin membuat Tian Buyi marah, sebab Ling Er telah kalah dalam pertandingannya dan sudah mulai berani melawannya. Tian Buyi juga tak setuju jika Ling Er dekat dengan Senior Qi. Xiaopan yang terbangun lalu keluar dari kamarnya dan tak sengaja bertemu Ling Er yang sedang menangis. Di sini, Ling Er berkata bahwa ayah dan ibunya hanya bisa memarahinya saja dan tak memperdulikan kebahagiaannya. Apalagi ayahnya yang hanya memperdulikan reputasi dari puncak Bambu Besar. Ling Er hanya ingin bersama dengan Senior Qi sebab mereka sudah bersumpah. Meskipun orang tuanya tidak merestuinya, ia tetap akan bersama Senior Qi. Xiaopan yang mendengar perkataan Ling Er menjadi sangat galau. Esoknya, Xiaopan kini bertemu dengan Lu Suqi. Ketua Tian Buyi khawatir kepada Xiaopan karena tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Sementara Ketua Chang Song tak menyangka bahwa orang terakhir yang maju dari puncak Bambu Besar adalah Xiaopan. Xiaopan yang berada di arena pertandingan kini dibuat kecewa lagi karena Ling Er yang lebih memilih melihat pertandingan Senior Qi. Mereka berdua kemudian saling memperkenalkan dirinya. Dan Xiaopan meminta kepada Lu Suqi agar tak perlu berbelas kasih kepadanya. Pertandingan Xiaopan dan Lu Suqi akhirnya dimulai. Dengan tongkatnya, Xiaopan mampu mengimbangi kekuatan dari pedang suci Lu Suqi. Namun Lu Suqi berhasil mendaratkan pukulan kepada Xiaopan. Lu Suqi yang mulai serius membuat Xiaopan harus terhempas ke pinggir arena. Akan tetapi Xiaopan yang belum menyerah bangkit kembali. Melihat Xiaopan yang masih berdiri, Lu Suqi kembali melanjutkan serangannya. Xiaopan yang terpojok harus terkena pukulan yang bertubi-tubi oleh Lu Suqi, yang membuat Xiaopan kembali terhempas untuk yang ketiga kalinya. Dengan pedang sucinya, Lu Suqi terus menyerang Xiaopan dan menghajarnya dengan api birunya. Hal itu pun membuat orang-orang yang sedang menonton khawatir kepada Xiaopan. Akan tetapi, tiba-tiba saja kekuatan dari tongkat Xiaopan bangkit dan memberinya kekuatan. Xiaopan kemudian langsung maju untuk menyerang Lu Suqi.
Pertandingan pun berbalik dan kini Lusuki yang terhempas karena serangan dari Chopin. Karena Chopin masih bersiap untuk menyerangnya, Lusuki kembali mengingat pesan dari gurunya bahwa ia harus berhati-hati menggunakan pedang sucinya dalam mengendalikan guntur, sebab kultivasinya masih rendah dan mungkin bisa menimbulkan bencana. Chopin yang akan menyerang Lusuki malah melihatnya sebagai Ling Er dan terus saja mengingat perkataan dari Ling Er. Ia akhirnya melepaskan tongkatnya sehingga harus terkena serangan guntur dari Lusuki. Dengan cepat ketua Tian Buyi datang menolongnya dan membawa pergi Chopin. Sementara Lusuki berhasil memenangkan pertandingan dan maju ke babak final. Namun ekspresi dari Lusuki seperti tidak terima sebab ia telah melukai Chopin dan ia merasa belum menang sepenuhnya kepada Chopin. Lalu, ketua Changsong berkata kepada ketua sekte bahwa kekuatan Chopin sangatlah aneh. Chopin yang masih di ranah murni tingkat 4 memiliki senjata pusaka yang bisa menyaingi pedang suci Tianya. Dan senjata seperti itu bukanlah senjata yang berasal dari sekte mereka, melainkan senjata yang sudah dimurnikan oleh darah. Ketua sekte pun meminta agar mereka harus membicarakannya lagi karena ini merupakan masalah yang besar. 玉清境直到第4层的天涯这般稀世神兵的法宝，绝非我青云门所血炼之物，容后再议吧。 Sementara Chopin kini sedang terbaring dan belum sadarkan diri sebab ia mendapatkan luka yang parah, bahkan ketua Tian Buyi harus menghabiskan esensi sejatinya untuk menyelamatkan Chopin. Chopin yang telah sadar mendengar perkataan para saudaranya yang membicarakan tentang tongkatnya yang kini telah diketahui bahwa tongkatnya itu dimurnikan oleh darah, di mana kekuatan itu sangat berbahaya, bahkan aliran iblis tidak berani untuk menggunakan teknik itu. Ketua sekte pun berniat untuk menginterogasi Chopin secara pribadi. Di sisi lain, Lusuki terlihat masih memikirkan pertandingannya bersama Chopin, karena sebenarnya jika saja Chopin tidak berhenti menyerangnya, ia mungkin saja bisa kalah. Hal itu pun membuat ia terus memikirkannya, hingga pertandingan berikutnya bersama Senior Qi, Lusuki harus mengalami kekalahan, sebab semangatnya untuk bertarung sudah tak ada lagi. Cerita dilanjutkan dengan Chopin yang sedang diinterogasi oleh Changsong dan Tian Buyi. Karena tongkat yang ia gunakan itu jelas terbuat dari darah. Hanya klan iblislah yang bisa menggunakan metode pemurnian darah. Sehingga Chopin dicurigai sebagai mata-mata karena memiliki pengetahuan tentang metode itu. Chopin berusaha menjelaskan bahwa ia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tian Buyi juga berusaha membelanya, karena jika memang Chopin mata-mata, mengapa ia menunjukkan senjata pusakanya di depan semua orang. Chopin juga telah berada di puncak bambu besar selama 5 tahun dan tak pernah turun gunung. Bagaimana mungkin ia bisa mengenali penyihir dari aliran iblis? Namun Changsong tetap bersikeras bahwa Chopin adalah mata-mata dan harus dihukum mati. Pertikaian pun terjadi karena mereka berdua berbeda pendapat. 苍松师伯，弟子真的没有。他若真是奸细，怎会在中按青云刑法，当处。谁敢动他？ Ketua Dao Xuan menghentikan mereka dan memberikan penilaiannya. Kalau senjata Chopin memang memiliki aura jahat, namun senjatanya itu sangat berbeda, tidak seperti aura iblis yang pernah ia temui sebelumnya. Untuk itu, ia tak bisa menghukum Chopin tanpa adanya bukti yang benar. Ia juga berpesan kepada Changsong, walaupun ilmunya tinggi, namun ia harus meningkatkan moralitasnya agar tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah. 这张小凡属实可疑，势必查清楚他与魔教的关系，凶险恶毒，宁可杀错不可放。道行虽深，但仍需潜修。 Ketua Dao Xuan lalu memerintahkan Chopin turun gunung dengan 3 murid teratas lainnya, karena sesuai rapat 7 divisi sebelumnya, 4 orang teratas dalam pertandingan akan dikirim menyelidiki tentang aliran iblis. Keempat orang tersebut adalah Chopin, Lusuki, Chen Susu, dan Senior Qi. Mereka berempat akan turun gunung dengan menjalankan misi, mencari tahu tentang munculnya aliran iblis. Di sini pun Chopin pertama kali menggunakan tongkatnya sebagai senjata terbang, sehingga ia masih butuh penyesuaian untuk bisa terbang dengan stabil. Di
Di perjalanan, Xiaopan sangat senang karena bisa terbang dengan tongkatnya. Sebab selama ini, biasanya ia terbang bersama senjata para saudaranya. 这可是最大最繁华的，你们看，河阳城到了，大家都快跟上。 Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kota Heang yang dikenal dengan kemakmurannya. Karena sudah sore hari, mereka pun bergegas masuk ke dalam kota. Di dalam kota terdapat pasar yang sangat ramai dengan penduduk yang sedang melakukan transaksi jual beli kebutuhan. 好漂亮的布，正是要钱。 Mereka kemudian mampir ke sebuah restoran bernama Papillon Shanghai yang terkenal di kota Heang, di mana selain makanannya yang enak, lingkungannya juga sangat elegan. Chen Susu lalu mulai memesan makanan apa saja yang enak di restoran itu. Ia ternyata sering menyelinap turun gunung untuk datang ke restoran tersebut. 我来过很多次了，不过都是偷跑。哎，各位先生，上菜了。 Tibalah hidangan andalan dari restoran Papillon Shanghai. Hidangan itu adalah sup ikan bening. Pelayan menjelaskan, selain bumbunya yang membuatnya sedap, ikannya juga yang masih segar sehingga membuat rasanya semakin nikmat. Lalu tiba-tiba, seorang wanita cantik bernama Biao membantah perkataan si pelayan. Ia mengatakan jika ikan tersebut berasal dari Gunung Shugou yang jaraknya sangat jauh. Jadi kemungkinan ikan tersebut bukanlah ikan yang segar, melainkan ikan yang busuk. 把这当招牌菜。媚鱼产地珠沟山，半月有余了吧？ Si pelayan pun menjelaskan jika ikan tersebut sekarang telah berhasil dibudidayakan di Sekte Qingyun. Mendengar hal itu, Biao malah mulai merendahkan Sekte Qingyun yang ternyata hanya bisa membudidayakan ikan saja. Lusuki yang mendengarnya pun sangat emosi. 青云门就很了不起吗？碧瑶，不可多事，和气生财嘛。本来就没什么火气。 Mereka berempat kemudian berniat untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Ketika Xiaopan sedang berjalan menuju kamarnya, ia dihentikan oleh Lusuki yang ingin menanyakan sesuatu. Namun sebelum ia menanyakannya, Lusuki mencoba mengingat kembali pertarungannya sebelumnya bersama Xiaopan. Pertarungan yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa dikatakan imbang, sampai akhirnya Lusuki yang terluka parah mulai kelelahan, dan Xiaopan seharusnya mungkin bisa mengalahkannya dengan mudah. Pertandingan itu pun sangat membekas bagi Lusuki, sebab di penghujung pertandingan mereka, Lusuki sebenarnya sudah kalah, karena ia tak bisa lagi menahan rasa sakit yang ia alami. Namun Xiaopan yang bisa mengalahkannya malah memilih untuk mengalah. Lusuki pun mempertanyakan hal itu kepada Xiaopan yang memilih mengalah di akhir pertandingan. Xiaopan pun tak ingin berkomentar dengan pertandingan tersebut karena ia menganggap Lusuki memanglah lebih hebat daripada dirinya. Lusuki yang tidak mendapat jawaban yang ia inginkan langsung pergi meninggalkan Xiaopan. Lalu, Xiaopan yang sedang tertidur mengalami mimpi buruk, di mana dirinya yang lain malah mencoba membunuhnya. Karena tak bisa tertidur, Xiaopan kemudian keluar untuk berkeliling. Tanpa sengaja, ia malah bertemu dengan Biao yang juga sedang menikmati suasana malam. Xiaopan pun menegur Biao yang baru saja memetik bunga, sebab tindakan Biao itu sudah menyakiti bunga yang ia petik. Biao kemudian sengaja mempermainkan Xiaopan yang saat itu sedang marah dan salah tingkah. 这花被你摘下了，命就没了。你看。 花上还有他疼得哭出来的花泪。Biao pun dibuat tertawa ketika Xiaopan mengatakan bunga itu sedang menangis. Ketika Biao menanyakan siapa yang lebih cantik antara dirinya atau bunga itu, dengan polosnya, Xiaopan menjawab bahwa Biao memanglah lebih cantik. Xiaopan kemudian memberitahukan namanya kepada Biao. Namun Biao lagi-lagi menggoda Xiaopan yang sama saja dengan pria pada umumnya yang memuji kecantikannya. Xiaopan yang jengkel dan tak bisa mengerti sikap Biao, akhirnya pergi meninggalkannya. Cerita dilanjutkan dengan Biao yang masih berada di taman, sambil memikirkan perkataan Xiaopan yang baru memarahinya karena memetik bunga itu. Setelah Xiaopan pergi meninggalkannya, tak lama kemudian seorang wanita bernama Yoyi datang menghampirinya. Namun kedatangannya itu membuat Yoyi mengingatkannya kepada kematian ibunya yang tragis. Biao yang merasa kesal, kemudian menyuruh Yoyi untuk pergi terlebih dahulu karena ia ingin sendirian. Akan tetapi sebelum pergi, Yoyi mengingatkan Biao untuk selalu menjaga sikapnya. Sebab perjalanan mereka ke Gunung Kongsang bukanlah hal sepele.
Sementara itu Chopin dan yang lainnya kembali melanjutkan misinya. Perjalanan yang ditempuh sejauh 300 mil ke arah timur itu mengantarkan mereka ke sebuah pegunungan yang penuh dengan cerita mistis. Konon, 800 tahun yang lalu, pegunungan itu adalah tempat para iblis berkumpul. Mendengar hal itu, Chopin pun menanyakan mengapa mereka belum sampai ke Gunung Kongsang, padahal mereka sudah terbang selama 10 hari. Tak lama kemudian, mereka pun diserang oleh segerombolan kelelawar. Mereka pun terpaksa harus turun ke bawah untuk melawan gerombolan kelelawar itu, di mana ternyata kelelawar tersebut adalah kelelawar darah dari Gunung Kongsang. Chen Susu dan Chopin lalu berusaha melawan kelelawar itu hingga akhirnya mereka sadar kalau tempat mereka jatuh tepat di depan gua kuno 10.000 kelelawar. Senior Qi lalu menyarankan agar mereka tidak bertarung sendirian. Di sisi lain, Chopin yang melihat Lusuki sedang terpojok, kemudian bergegas untuk membantunya. Begitu pula dengan Chen Susu dan Senior Qi yang ikut membantu. Hingga saat mereka sedang terpojok, tiba-tiba Senior Qi mendengar suara yang mengatakan kalau kelelawar itu takut dengan cahaya. Mereka pun berhasil mengusir kelelawar itu karena diselamatkan oleh Fa Xiang dan Pasan dari kuil Tianjin yang baru datang. Kemunculan mereka disusul juga dengan Li Shun dan Yan Hong dari lembah Fenxiang. Kini kelompok mereka telah berkumpul karena sebelumnya Sekte Qingyun, kuil Tianjin, dan lembah Fenxiang telah bersepakat mengirimkan murid-murid hebatnya untuk membasmi aliran iblis. Mereka semua kemudian masuk ke dalam gua untuk mencari keberadaan para aliran iblis. Saat di dalam gua, Fa Xiang menjelaskan bahwa kelelawar itu merupakan spesies yang dibesarkan aliran iblis. Fa Xiang tak menyangka bila kelelawar itu bisa bertahan hidup bahkan setelah ajaran iblis telah musnah. Lalu ketika sedang berjalan, Lusuki berhenti dan memberitahu kalau mereka sedang diawasi. Seketika, mereka langsung bersiap mengeluarkan senjatanya masing-masing. Tiba-tiba, 2 orang dari Aula Pemurnian Darah, Yigo dan Jiang Laosan, datang menyerang mereka. Serangan dari kedua iblis sebelumnya belumlah selesai, di mana Senior Qi dan Lusuki juga mendapatkan serangan dari siluman lain. Ia adalah Bos Nian, pemimpin dari Aula Pemurnian Darah. Senior Qi sangat terkejut karena mengetahui Bos Nian yang masih hidup. Bos Nian yang tak ingin diketahui keberadaannya kemudian menyerang mereka. Begitu pula dengan Yego yang ikut membantu serangan. Chopin yang terkurung kemudian bersiap untuk kembali kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba saja muncul tangan yang memegangnya sehingga ia pun sulit untuk bergerak. Di mana tangan tersebut ternyata milik dari Jiang Laosan. Ia seketika langsung menghisap darah Chopin karena sejak awal ia sudah mengincarnya. Chopin yang berhasil menusuknya membuat Jiang Laosan mengeram kesakitan, yang membuat Bos Nian dan Yego mendengarnya sehingga Yego meminta izin untuk pergi mengeceknya. Saat Yego sampai di tempat Chopin, ia melihat Laosan yang sudah dalam keadaan mengering. Ia tahu kalau teknik yang Chopin gunakan adalah metode penghisap darah. Chopin yang melihat keadaan Laosan menjadi terkejut karena ia tak menduga kalau ia yang melakukan itu. Lalu tiba-tiba Lusuki datang membantu Chopin. Yego yang berhasil menghindari serangan Lusuki melaporkan kalau Laosan telah mati. Bos Nian akhirnya memutuskan untuk mundur. Sementara itu Senior Qi datang memberitahu mereka untuk mengejar para siluman itu. Mereka kemudian sampai di jurang kematian, tempat terlarang dari Aula Pemurnian Darah, yang merupakan sarang dari penyihir iblis. Lalu tiba-tiba Chopin pun menyadari Lusuki yang akan diserang dan bergegas membantunya. Lusuki kemudian mengeluarkan tekniknya untuk memancing para iblis keluar yang sedang bersembunyi, di mana kali ini yang menyerang mereka adalah iblis baru bernama Lin Feng, Shasho, dan Nyonya Mei Mao. Bersamaan dengan itu, Yego dan Bos Nian juga kembali muncul untuk menyerang mereka. Bos Nian sangat senang sebab Aula Pemurnian Darah kini akan membunuh orang lagi. Lin Feng kemudian mengeluarkan kipasnya sehingga membuat Chopin dan yang lainnya terpisah. Chopin berhasil menahan serangan Yego, begitu pula dengan Lusuki yang berhadapan dengan Shasho. Namun Chopin yang sedang memojokkan Yego tiba-tiba mendapatkan serangan, di mana orang yang datang membantu Yego adalah Bos Nian. Yego melaporkan bahwa Chopin memiliki metode penyerangan yang bagus. Tak lama kemudian, datanglah Lusuki membantu Chopin.
Sementara itu Senior Qi dan Chen Susu sedang berhadapan dengan Mei Mao. Akan tetapi karena tak bisa melawan mereka berdua, Xiaoshu lalu datang membantunya dan menyuruh Mei Mao untuk pergi membantu bos mereka. Di sisi lain, Lu Suqi yang sedang bertarung dengan bos Nian harus tertangkap oleh Mei Mao sebab ia tak menyadari serangan dari belakang yang ditujukan kepadanya. Jawaban yang melihatnya kemudian berusaha untuk menolongnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, Jet Dynasty. Nantikan terus cerita dari Chopin ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.